Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan kasus pelanggaran HAM yaitu G30 SPKI. Perkenalkan, Nama saya Fari Ramadan Kusuma. Saya Akila Rauda Pusita. saya Erin Febriana. Saya Wita Novita. Saya Muhammad Ridwan Gendasari Putra. Yuk simak videonya. Awal mula terjadinya G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI bermula pada tanggal 1 Oktober dimulai dengan kasus penculikan 7 jenderal yang terdiri dari anggota staf tentara oleh sekelompok pasukan yang bergerak dari lapangan udara menuju Jakarta, daerah selatan. 3 dari 7 jenderal tersebut diantaranya telah dibunuh di rumah mereka masing-masing, yakni Ahmad Yani, MT Haryono, dan DI Panjaitan. Sementara itu, ketiga target lainnya yaitu Suprapto, S. Parman, dan Sutoyo ditangkap secara hidup-hidup. Abdul Haris Nasution yang menjadi target utama kelompok pasukan tersebut berhasil kabur setelah berusaha melompati dinding batas Kedubes Irak. Meskipun begitu, Pierre Tendean beserta anak gadisnya Ade Irma S. Nasution pun tewas setelah ditangkap dan ditembak pada 6 Oktober oleh Regu Sergap. Korban tewas semakin bertambah di saat Regu penculik menembak serta membunuh seorang polisi penjaga rumah tetangga Nasution. Albert Naiborhu menjadi korban terakhir dalam kejadian ini. Tak sedikit mayat jenderal yang dibunuh lalu dibuang di lubang buaya. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan peristiwa ini terjadi. Di antaranya, 1. Ketegangan politik. Pada masa itu, Indonesia mengalami ketegangan politik antara kelompok nasionalis dan militer dengan kelompok-kelompok komunis. Pertikaian politik ini melibatkan berbagai masalah, termasuk perebutan kekuasaan. Yang kedua, faktor ekonomi dan kemiskinan. Ketidakpuasan ekonomi dan ketidaksetaraan sosial di kalangan rakyat menjadi faktor pendorong. Banyak kalangan yang merasa tertinggal dari pembangunan ekonomi dan ideologi komunis menarik bagi mereka yang mencari perubahan. Yang ketiga, faktor kebijakan asing. Faktor internasional juga berperan. Beberapa pihak di dalam dan luar negeri mencoba memanfaatkan ketegangan dalam politik Indonesia yang pada gilirannya memperkeruh situasi. Yang keempat, polarisasi ideologi. Terdapat ketegangan ideologis antara kelompok-kelompok yang menganut ideologi nasionalis dan agama dengan kelompok-kelompok yang menganut ideologi komunis. Ini mengakibatkan polarisasi dalam masyarakat. Selanjutnya yang kelima ada perebutan kekuasaan. Adanya ketegangan antara Presiden Soekarno yang mendukung kelompok komunis dan jenderal-jenderal militer yang mencurigai PKI. Faktor ini menciptakan persaingan politik yang instan. Selanjutnya yang keenam ada provokasi dan pengaruh eksternal. Adanya klaim bahwa G30 SPKI diprovokasi oleh pihak-pihak eksternal atau bahkan pihak dalam negeri yang berusaha menggulingkan pemerintahan yang sah di Indonesia. Dan yang terakhir ada reaksi militer. Tindakan G30 SPKI mendapat reaksi keras dari militer dan pemerintah yang mengarah pada peristiwa 1 Oktober 1965. Pasukan militer melakukan tindakan balasan yang brutal terhadap anggota PKI. Penyelesaian dilakukan melalui Mahmilub atau Mahkamah Militer Luar Biasa yang mengadili anggota ABRI dan tokoh PKI yang terlibat. Namun, penyelesaian juga dilakukan dengan cara di luar hukum, yaitu dengan pembantaian terhadap tokoh PKI dan orang yang dituduh sebagai simpatisan PKI. Orang yang selamat dari pembantaian simpatisan PKI kemudian dibuang sebagai tapol atau yang biasa disebut dengan tahanan politik. Meskipun begitu, sampai sekarang penyelesaian kasus belum benar-benar diselesaikan. Terdapat kesulitan untuk terpenuhinya standar pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dengan demikian, untuk menyelesaikannya diarahkan melalui cara-cara non-yudisial. Jadi, kesimpulan G30 SPKI ini termasuk ke dalam HAM faktor internal, yaitu sikap egois atau terlalu mementingkan sendiri. Karena PKI ini mengubah ideologi Indonesia menjadi komunis. Serangkaian peristiwa G30 SPKI memberikan sejarah hitam bagi kehidupan berbangsa kita. Pernah terjadi pelanggaran HAM yang berat terjadi di negara kita. Bahkan setelah beberapa pelaku yang diduga dalang dari peristiwa ini telah diberi hukuman rentetan kejadian pembunuhan massal yang balik menimpa simpatisan PKI ini masih berlanjut. Alangkah baiknya dari kasus ini dapat dijadikan sebagai dasar perlindungan HAM di Indonesia agar kejadian yang hampir serupa tidak terulang.
Terima kasih sudah menonton video kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.